Halo semua, perkenalkan nama saya Jokstian Mengiring Tua Sirait. Saya membuat video ini untuk tugas mata kuliah Logika Algoritma Pemrograman di Politeknik Negeri Medan, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak oleh Bu Prayudani Eskom Mkom. Saat ini saya akan membuat sebuah video tutorial yakni membuat program kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Yuk, disimak videonya. Pertama-tama teman-teman harus yakni memiliki aplikasi Dev C++, teman-teman ya. Silahkan di-download dulu. Lanjut, saya menggunakan aplikasi dengan versi terbaru yakni 6.3. Langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Kita tekan new document. Oke, dalam perintah C++, kita memiliki perintah yang wajib untuk ditulis teman-teman, yakni include teman-teman. Setelah itu include IOStream. Nah, kita bisa seperti ini, kita enter. Karena dalam program ini kita akan menggunakan banyak std, kita harus membuat shortcutnya teman-teman, yakni using namespace. Using namespace std, kita bikin titik koma. Oke, kita enter. Kita tulis in main. Lanjut kita tutup dan buka kurung. Kita buka yang namanya memakai kurung terawal. Kita enter. Kita tulis char operasi. Kita bikin titik 2. Titik koma. Kita enter. Kita tulis float. Angka 1. Kita tulis koma, angka 2, koma, enter. Karena dalam operasi ini kita hanya menggunakan dua sistem, yakni angka pertama dan angka kedua. Lanjut, kita masukkan media perintah, yakni input. Dua angka dari user yakni kita sendiri. Kita enter, kita tulis code, yang dimana code ini berfungsi untuk memuat perintah yang akan kita jalankan. Kita bikin titik 2, tanda petik, kita tulis masukkan, yakni inilah isinya perintah pertama yang akan ditampilkan pada layar jika kita merun program ini nanti. Oke, kita titik 2, kita bikin spasi, lalu ini kita bikin titik koma, kita enter. Lanjut. Oke, kita tulis cin, kita bikin arah ke kanan, kita tulis lanjut angka pertama, di mana ini akan kita masukkan media pertamanya nanti teman-teman. Lanjut, kita enter, kita tulis lagi code, karena ini hanya menggunakan dua code teman-teman. Kita bikin kurung yang hadap kiri, tulis angka tulis ketik 2, masukkan angka kedua. Lanjut titik 2, ketiknya masih ada, lanjut kita bikin titik koma, enter. Kita tulis cin lagi,
Lanjut angka 2 titik koma. Setelah itu, setelah masuk seperti ini, kita lanjutkan ke perintah ataupun suruhan yang kedua, yakni memilih operasinya. Operasinya. Nah, di mana kita tuliskan untuk operasi ini, kita buat seperti tadi. Jadi tidak terlalu susah ya teman-teman. Masukkan, bukan, pilih code ya. Kita bikin klik dua, ini kita bikin tanda petik, eh, pilih operasi, operasi. Oke, kita bikin titik kurung A, eh, tambah, koma, kurang, koma, kali kali yang disimbolkan bintang. Oke, koma, bagi yang disimbolkan oleh garis miring. Kita tutup kurung, kita bikin titik dua, lanjut, nah, enter. Kita tulis cin, yang dimana bermaksud dalam untuk menunjukkan operasinya. Kita tulis operasi. Kita tutup dengan titik koma. Lanjut, ini perintah ataupun program yang akan dijalankan di dalam file tersebut, teman-teman ya. Kita masukkan garis miring 2 kali, lalu kita tulis proses. Proses perhitungan. Perhitungan berdasarkan operasi yang dipilih. Oke. Kita tekan enter, kita tulis switch. Switch TCH. Oke, kita tulis dua kurung operasi. Lanjut, kita buka kurung kurawal, enter. Karena ini masuk ke dalam program yang baru, teman-teman. Kita tulis guys, untuk memasukkan yang pertama kita bikin petik 1. Kita masukkan tambah karena dia adalah program yang pertama kita akan jalankan. Kita tulis code. Baru petik 2 hasil. Kita bikin petik 2, lanjut seperti ini. Kita bikin mengarah ke kiri angka. Angka 1 ditambah angka 2. Kita bikin N. L titik koma. Enter. Break. Kita bikin koma. Titik 2. Oke, lanjut ke case yang kedua. Kita bikin case titik petik 2, petik 1 kita masukkan kurang. Dapat seperti ini, kita titik 2. Yang di atas belum ya, teman-teman.
Pengen diri dua. Oke, kita enter. Lanjut. Terapi kita enter dulu nih. Oke, code. Sama seperti yang di atas. Lebih seperti itu. Hasil. Angka 2. Lanjut. N. Masuk dia. Oh, oke. Enter. Kita bikin break. Itu 2. Kita enter. Kita bikin case. Itu ke case yang ketiga. Ya, ini kali yang disimbolkan dengan bintang. Kita bikin titik 2. Kita enter. Kita tulis code. Titik 2. Oh iya, tadi belum ada ya teman-teman. Kita bikin titik 2 dulu. Hasil. Oke. Titik 2. Lanjut. Angka. 1. Angka 2. Lanjut N. Jadi seterusnya. Tapi, ada tapinya teman-teman ya. Untuk untuk kasus yang keempat ini, kita masukkannya berbeda teman-teman. Karena dia ada jika dan hanya jika. Nah, jika dan hanya jika ini berbeda-beda ya. Nah, kita lanjut dulu. Kita bikin case yang keempat. Nah, case yang keempat ini agak unik teman-teman. Dikarenakan, ya, dia harus memiliki perintah yang berbeda. Nah, misalkan, dia tidak bisa dibagikan atau membagi nol. Maka dia harus menambahkan perintah baru untuk eh, tidak menyebabkan error atau apapun. Kita tulis F. Kita bikin buka kurung angka. Yang kedua, tidak boleh sama dengan nol. Sama dengan nol. Sama dengan nol. Nah, contoh. Kalau kita bikin nol, nah, maka dia bikin, tunggu ya, hasil jadi 2, 1, angka 2, ya, oke, angka 2, N. Nah, kita masukkan perintah baru, else. Ya, ini else. Else.
Good, good, maka dia akan error. Error. Titik dua, pembagian yang berisi pembagian dengan nol, nol tidak diperbolehkan. Oke, diperbolehkan. Kita bikin ini masuk ke sini. Dan nah, itu dia. Lanjut, kita tulis back. Di mana default? Ini beda nih teman-teman. Default titik dua, code operasi. Nah, tidak valid. Valid, valid. Nah, itu dia. Karena dia apapun yang dibagikan dengan nol sama dengan error ya teman-teman, ataupun tak hingga. Oke, masih banyak kan di sini mungkin ya. Jadi kita akan jalankan nanti. Jadi kita akan tahu di mana dia salah karena ini adalah yang namanya C++ teman-teman ya. Oke, setelah itu kita tulis return. Oke, return nol, nol ya, nol. Kita bunyi ini. Oke, take error. Udah selesai teman-teman. Jadi untuk menjalankan ataupun menguji coba program ini, kita harus mengcompile-nya. Nah, kita tulis yang namanya dia hmm, apa kita buat ya? Eh, program lah, program kalkulator, kalkulator sederhana. Nah, udah. Klik save. Nah, dia akan menunjukkan yang mana dia error pada angka ini. Bisa kita perhatikan before angka. Nah, bisa kita perhatikan teman-teman, dia apakah yang mana yang error. Ini dia teman-teman. Kita tidak membuat teman-teman ya. Ini dia. Oke, apakah benar dia? Kita tunjukkan dulu. Seperti yang di atas. Oke, kita compile lagi sampai dia yang namanya berhasil. Nah, ini yang menunjukkan bahwa dia berhasil teman-teman. Di mana errornya 0, warningnya juga 0. Untuk membuat ini kita coba sekali lagi compile, compile, compile teman-teman. Compile. Itu dia. Oke, setelah tidak adanya uh, kesalahan ataupun error, kita masukkan ke run. Oke, perintah yang dipertamakan di sini yakni masukkan angka pertama sesuai dengan yang kita buat tadi yang ini, teman-teman. Jadi kita bikin akan buat contohnya 5 ditambah 5. 5. Kita tambah enter, kita tulis lagi 5 ataupun 6 contoh. Kita enter lagi. Nah, ini akan menunjukkan operasi yang kita perlukan yang tadi seperti ini kita tunjukkan teman-teman ya. Kan pilih operasi dia. Kita buat
tambah, kita masukkan enter. Nah, ini dia sudah berhasil teman-teman, kalkulator sederhananya. Jadi teman-teman, mungkin yang saran saya untuk mempelajari ini banyak-banyak untuk mencoba-coba, karena mengetik itu mungkin masih banyak kesalahan. Jadi kita sama-sama belajar teman-teman, agar bisa menjalankan ataupun membuat program lebih baik lagi. Mungkin sekian video kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan juga saya bisa mendapatkan nilai yang bagus untuk tugas ini. Sekian video saya. Terima kasih.